Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kamis kemarin kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus sudah saya sharingkan minggu lalu, dan teman-teman bisa lihat videonya di atas atau bisa lihat nanti di description box. Tapi hari ini kita akan membahas pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan terakhir atau bisa dibilang amanat agung, atau juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah pernyataan terakhir Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dan mengapa pesan itu penting bagi kita? Bukankah pesan itu sudah 2000 tahun yang lalu? Lalu apa pentingnya bagi kita? Dan bukankah itu sudah 2000 tahun yang lalu, kenapa sampai sekarang kita masih mempelajarinya? Bukannya itu sudah selesai, bukannya itu sudah berhenti. Dan mengapa yang tidak selesai-selesai pesan ini? Mengapa murid-murid, mengapa orang-orang percaya sampai sekarang belum bisa menyelesaikan tugas tersebut? Hari ini kita akan membahas mengenai amanat agung, mengenai pesan terakhir Tuhan Yesus, dan judul video hari ini adalah amanat agung. Dan kita akan membahasnya dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah naik ke surga. Kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu adalah sebuah karya keselamatan bagi kami, dan terima kasih Engkau telah mengerjakannya semua sampai selesai. Dan Tuhan, terima kasih bahwa surga telah menjadi bagian kami. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa ada tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan di dunia ini. Karena itu kami masih hidup sampai hari ini. Kami percaya Bapa, tugas dan tanggung jawab itu akan terus kami kerjakan sampai harinya, sampai tugas tanggung jawab ini selesai. Dan Tuhan, kami percaya pertolongan daripada Bapa memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti tugas tanggung jawab-Mu yang akan kami pelajari pada hari ini. Apa pesan terakhir-Mu, amanat agung-Mu itu akan kami pelajari pada hari ini. Dan biarkan Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat dan kekuatan daripada Bapa, sehingga kami dapat mempelajarinya dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca amanat agung, tetapi amanat agung ini sebenarnya tertulis di 4 kitab Injil dan juga 1 kitab sejarah. Karena itu kita akan membaca dulu semua amanat agung atau pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum kita membahas satu bagian amanat agung yang akan kita bahas pada hari ini dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacanya di 5 kitab ini. Yang pertama di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Itu adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian juga tertulis di Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai 16 katakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kemudian di Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-46 dan sampai yang ke-48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada harinya yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian juga ada di Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan terakhir ada di kitab sejarah Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Itu adalah seluruh amanat agung atau pesan-pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum ia naik ke surga. Disampaikan sebanyak 5 kali di 5 kitab. Memang Tuhan Yesus menyampaikannya sekali kepada murid-murid, tetapi murid-murid menuliskan ini 5 kali dalam pimpinan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa amanat agung merupakan pesan yang sangat penting karena diulang 5 kali. Dan yang kedua, kenapa amanat agung ini merupakan pesan yang penting? Karena ini merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Teman-teman, pesan terakhir itu sangat penting. Kita mungkin dahulu waktu kecil pernah dikatakan oleh orang tua kita sebelum mereka pergi, misalnya adalah katakan jangan nakal ya. Atau misalnya orang tua kita memerintahkan kita untuk menyapu rumah sebelum mereka pergi. Atau juga saat kita mau pergi, biasanya mereka juga menyampaikan jangan nakal nanti di sana. Atau orang tua ketika mereka mau pergi keluar kota dan jauh, mereka akan berkata, itu uang dikasih jangan dihabisin, buat kamu jaga-jaga. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa pesan itu sangat penting? Karena pesan ini terakhir sebelum mereka pergi, sebelum kita pergi. Dan ini yang orang tua ingin kita tekankan, ingin kita ingat betul-betul. Memang seluruh pesan, seluruh pernyataan orang tua kita sebelum kita pergi itu merupakan sesuatu yang penting. Ketika sebelum mereka pergi, misalnya biasanya hari-hari untuk jangan teriak-teriak atau apa, itu merupakan suatu hal yang penting. Tetapi kali ini ketika mereka mau pergi, pesan terakhir sebelum mereka pergi itu merupakan pesan paling penting. Pesan yang paling mereka khawatirkan dan merupakan tugas tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Dan itulah mengapa amanat agung ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang yang mendengar. Karena itu Tuhan Yesus berulang kali menyatakan ini kepada murid-murid bahwa ini merupakan pesan yang penting. Dan murid-murid menyampaikan kepada setiap pembaca pertama kitab ini dan setiap orang yang percaya pada saat-saat ini agar ini merupakan pesan yang penting. Karena itu amanat agung memiliki 3 alasan mengapa pesannya ini merupakan hal yang penting. Yang pertama, bahwa pesan ini merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan yang kedua, ini merupakan pesan yang diulang bahkan sampai 5 kali dalam Alkitab kita. Dan yang ketiga, pesan ini merupakan pesan yang memiliki isi yang sangat penting. Apa isi tersebut? Hari ini kita akan membahas Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya memilih satu amanat agung ini karena ini yang paling terkenal. Dan mari kita baca sekali lagi untuk memulai sharing kita pada hari ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Mari kita bahas, apa isi pesan ini? Yang pertama, pesan ini berisi tentang identitas dari Tuhan Yesus. Kita melihat, ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ku di sini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan Yesus menyatakan identitasnya, bahwa ia adalah orang yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tapi apakah dia orang biasa? Tentu bukan. Karena tidak ada satu manusia pun yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi dia. Karena dia memiliki segala kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak bisa dikuasai oleh apapun. Kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kuasa yang tidak tinggal di dalam satu jimat. Kuasa yang tidak tinggal di dalam satu pohon. Dia kekuatan yang sangat besar tinggal di dalam dirinya. Tentu ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang memiliki segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Siapa yang bisa menandingi Allah?
Tentu tidak ada. Karena Allah lah yang memiliki kuasa di sorga. Berarti hal ini menunjukkan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah karena dia punya kuasa di sorga. Dia bukan manusia biasa saja. Dia bukan hanya seorang nabi, dia bukan hanya seorang utusan. Tetapi dia adalah pribadi Allah sendiri yang datang karena kasihnya menjadi manusia bagi kita. Dan hari ini, melalui firman Tuhan ini, dia menyampaikan bahwa dirinya adalah Allah yang memberikan pesan terakhir bagi kita. Dia menunjukkan tugasnya bagi kita. Tugasnya adalah menjadikan, ayat yang 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tugas yang pertama adalah menjadikan murid. Pergi untuk menjadikan murid. Pergi untuk menjadikan murid artinya kita diminta untuk keluar dari tempat kita dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan murid? Apakah kita harus membuat mereka memiliki nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa? Atau apakah mereka harus dijadikan murid yang memiliki seragam? Atau lulus karena giveaway, karena COVID? Bukan seperti itu yang dimaksud murid. Karena murid pada zaman itu, pada zaman penulisan kitab ini, atau pada zaman perjanjian baru, merupakan seorang yang mengikuti gurunya kemanapun gurunya ini pergi, dan hidup seperti gurunya. Inilah mengapa kata murid digunakan, karena penulis ini merupakan murid-murid Kristus juga, murid-murid Tuhan Yesus juga. Murid-murid Tuhan Yesus hidup seperti gurunya. Mereka pergi kemana gurunya pergi. Mereka makan saat gurunya makan. Mereka melakukan hidupnya bersama dengan gurunya dan meneladani gurunya. Jadi, pergi menjadikan murid bukan berarti murid seperti yang kita bayangkan sekarang, tapi menjadi seorang pengikut Kristus, seorang yang menaruh hidupnya seperti Kristus dan meneladani Kristus dan menyangkal dirinya untuk mengikut Kristus. Pesan yang kedua adalah, tugas yang kedua adalah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika seorang telah dijadikan murid, mereka harus dibaptis. Dijadikan murid terlebih dahulu artinya diajar dulu, dibiarkan mereka mengerti apa itu kekristenan, apa itu orang percaya, apa itu Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan asal mengerti, asal percaya, tapi mereka jadi murid, meneladani Kristus terlebih dahulu, baru mereka dibaptis. Karena baptisan merupakan tanda bahwa seorang itu percaya, tanda seorang itu telah bertobat dari masa lalunya dan percaya kepada Kristus, menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Dan juga merupakan satu tanda kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Pesan ketiga atau tugas ketiga adalah ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas ketiga adalah untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mengajarkan agar orang tersebut melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi setelah ia dimuridkan, dibaptis, tapi tidak setelah itu ditinggalkan begitu saja, dia harus tetap diajar terus agar semakin mengenal, semakin mencintai dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid. Sehingga kita dapat melihat ukuran dari tugas ini. Sebuah tugas harus ada ukurannya, bagaimana tugas ini dapat dikatakan berhasil. Ukurannya adalah ayat 20 katakan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tugas ini dapat berhasil, dapat dikatakan sukses kalau orang yang kita injili, orang yang kita bawa kepada Kristus itu dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya melalui firman Tuhan. Karena itu gereja biasanya ada pendalaman Alkitab, juga ada bimbingan-bimbingan, dan biasanya ibadah-ibadah itu untuk mengajarkan para murid kita, orang-orang percaya ini, untuk semakin mengenal, semakin dapat terus belajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan atau telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita melalui firman Tuhan.
Jadi, ketika kita menginjili atau ketika kita sebagai seorang penginjil, sebagai seorang percaya, membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa membiarkan begitu saja mereka, karena Tuhan Yesus inginkan adalah membawa mereka untuk dimuridkan, dibaptis, dan juga diajar. Oleh karena itu lebih baik ketika kita membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus, bawa mereka kepada gereja. Dan please, bukan soal gereja, tetapi soal bimbingannya. Jadi jangan pernah paksakan seseorang yang baru percaya untuk datang ke gereja kita. Kalau memang dia merasa bertumbuh di gereja lain, itu bukan suatu masalah. Karena perintah Tuhan Yesus adalah menjadikan dia murid Tuhan Yesus, bukan murid satu gereja. Dan biarkan dia bertumbuh di sana, karena itu pun tubuh Kristus. Dimanapun kita berada, gereja apapun kita, denominasi apapun kita, jenis gereja apapun kita, bahkan doktrin apapun kita merupakan satu tubuh Kristus. Ketika satu orang diselamatkan, Tuhan Yesus bersuka cita. Seluruh sorga bersuka cita, kata Lukas 15. Dan tidak pernah dibicarakan gereja harus di gereja mana, harus di jenis dominasi apa. Tidak. Biarkan dia bertumbuh dimanapun. Karena ini merupakan wujud kasih kita kepada dia. Biarkan dia mengenal Kristus di tempatnya. Biarkan dia dibaptis di sana. Biarkan dia diajar di sana agar imannya mengenal Kristus. Kemudian, kita juga bisa melihat dari tugas amanat agung ini. Kita bisa melihat bahwa sampai kapan, mengapa sampai sekarang amanat agung belum selesai. Karena perintah Tuhan, ayat 20 katakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti tugas ini, amanat agung ini, harus dilaksanakan sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman maksudnya adalah sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, berarti kita masih harus melaksanakan amanat agung ini. Tidak ada alasan. Kalau Anda merasa ini sudah kok, orang ini udah pasti semua orang udah tahu kok tentang kekristenan. Buktinya masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti tandanya ini harus kita ceritakan, harus tetap kita beritakan. Lukas tadi katakan bahwa yang diberitakan adalah Mesias yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan pertobatan, kabar pertobatan dan keselamatan itu harus diberitakan kepada siapapun juga. Ajarkan mereka, kenalkan mereka, biarkan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Biarkan mereka memilih apakah mereka mau percaya atau tidak. Mari ceritakan ini kepada orang-orang lain, kepada mereka yang belum percaya, bahkan mereka yang sudah percaya. Biarkan mereka mendengar kembali tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Dan lakukan ini sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah jemu-jemu. Kalau kita menunggu COVID ini dengan cara misalnya membuat video, kita menunggu COVID dengan cara nge-gym. Saya tahu pasti banyak yang olahraga selama COVID agar cepat kurus. Atau kita menunggu COVID dengan cara apapun juga. Mari kita lakukan menunggu Tuhan Yesus dengan cara menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Mari kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus seperti kita menunggu selesainya COVID ini dengan cara beritakan kabar tentang Tuhan Yesus. Kabar keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan ini kepada orang-orang. Dan sasarannya siapa? Sasarannya siapa yang harus kita beritakan? Ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi tidak terbatas satu bangsa, tidak terbatas hanya untuk Yerusalem, hanya untuk orang-orang Israel, tentang orang Yahudi saja, atau orang Amerika saja, Eropa saja, atau orang Chinese saja, atau orang Batak, orang Sunda, atau apapun itu. Tidak terbatas. Semua bangsa, semua jenis suku, semua orang harus diberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati, bangkit bagi kita semua. Lalu bagaimana ini dilakukan? Karena tentu ini merupakan tugas yang sulit, tugas yang sangat-sangat berat. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui penyertaan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan tugas ini. Kita dapat menyelesaikan tugas ini melalui penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan membawa kita mengerti. Tuhan Yesus yang akan membawa kita melakukan semua tugas ini sampai ke semua bangsa. Jangan takut, sebab yang menyertai kita adalah orang, identitas pribadi yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Dia yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi tersebut ada di hidup kita sekarang, di dalam kita sekarang, melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Maka kita dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus, kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa untuk melakukan mukjizat demi mukjizat yang Markus 16 sampaikan kepada kita. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu dapat kita lakukan. Dan kita punya kepastian keselamatan untuk masuk surga. Kita punya kepastian bahwa kita akan menerima surga bagi kita karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut untuk beritakan Injil. Yakin untuk memberitakan Injil. Sekalipun kita harus mati karena memberitakan Injil, kita telah menerima kepastian keselamatan. Dan kita memiliki Allah yang ada di dalam diri kita. Orang lain bisa berkata bahwa Allah mereka ada di suatu tempat. Tapi kita dapat berkata, Allah kita ada di sini. Allah kita ada di hati kita. Allah kita ada di hidup kita. Dan Dia menyertai kita saat kita melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Mungkin Anda berkata bahwa ya, saya memberitakan Injil dengan cara berbuat baik. Bukankah itu merupakan suatu cara untuk menginjili dengan berbuat baik? Saya setuju dengan itu. Itu merupakan suatu cara untuk menginjili. Tapi Anda perlu ingat, Tuhan Yesus ketika Dia melakukan perbuatan baik di sepanjang hidupnya di Israel, hanya beberapa orang saja yang mau percaya kepada Dia. Dan Dia juga bersaksi, tapi juga hanya beberapa orang saja yang percaya kepada Dia. Karena itu, Anda berbuat baik itu sangat bagus. Tuhan Yesus berbuat baik itu lebih bagus karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa satupun, tapi tetap saja tidak banyak yang percaya kepada Dia. Bahkan menolak Dia saat Dia berbuat baik. Karena itu, kita tetap harus memberitakan Injil. Kita harus tetap menyampaikan kasih Kristus. Kita berbuat baik, manusia seperti kita yang kadang-kadang juga melakukan kesalahan, tidak akan bisa membuat orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mari, lewat kesaksian kita, lewat berita kita, dan juga melalui perbuatan kita, biarkan mereka melihat, biarkan orang-orang lain melihat, Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Kristus mengasihi mereka. Kristus mati bagi mereka. Kristus hidup bagi mereka. Kristus menyelamatkan mereka. Mereka kehilangan kasih. Mereka kekurangan kasih. Tetapi Tuhan Yesus mau memeluk mereka. Mau mengasihi anaknya. Dan biarkan kita yang telah dikasihi mau membawa kasih itu kepada mereka. Anda telah ditebus. Jangan biarkan penebusan Kristus hanya berhenti di Anda. Anda telah mendapatkannya gratis. Anda telah mendapatkannya cuma-cuma. Kalau Anda melihat iklan di Shopee, iklan di JDID, bahwa ada satu tisu misalnya, tisu saja, gratis. Satu kotak tisu gratis. Anda pasti membelinya dan memberitahukannya kepada grup keluarga, grup angkatan, grup apapun. Anda kasih tahu bahwa di Shopee ada tisu gratis. Demikian ini. Ada hadiah, ada keselamatan yang gratis bagi Anda. Karena itu beritakan juga kepada orang lain keselamatan yang gratis itu, agar semua orang bersuka cita bersama dengan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk memberitakan, dan biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kasih yang melimpah-limpah untuk dapat memberitakan ini
memberitakan Injil ini kepada semua orang, kepada semua orang yang sudah percaya dan belum percaya, kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu, kepada mereka yang mulai melupakan kasih-Mu, kepada mereka yang belum pernah mendengar sekalipun tentang Kau. Yang biarkan Roh Kudus terus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan kuasa-Mu Tuhan dinyatakan kepada siapapun yang akan kami injili. Biarkan Tuhan kami mulai menginjili dengan hal-hal sederhana seperti membagikan video ini kepada orang-orang. Yang biarkan mereka yang menonton video ini dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka dapat mengerti, mengenal, dan biarkan Kristus dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.